dipercaya pemirsa. Bukan dipercaya pemirsa. 어제 경기는 뭐 크게 스코어나 모든 것에 의미를 둔 것이 아니라 모든 선수들 전반적으로 몸 상태가 어느 정도 되는지 한번 체크하기 위해서 모든 선수들 경기에 내보냈기 때문에 저스틴 또한 경기에 한번 45분 정도는 충분히 자기가 소화시킬 수 있다고 얘기를 해서 그러면 선수들하고 처음으로 한번 발을 맞춰봐라. 어느 정도 그 손발이 맞는지 물론 미스테이크는 했지만 그래도 뭐 자기가 한번 해보겠다는 그런 의욕이 있어서 경기를 나갔다고 보시면 되겠습니다. Sintayong tetap puji Justin Hubner meskipun sering blunder saat lawan Libya. Dalam pertandingan debutnya bersama Indonesia melawan Libya, Justin Hubner membuat kesalahan yang signifikan, namun ia tetap mendapat apresiasi positif dari pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan. Roni menyatakan bahwa meskipun terjadi blunder, penampilan Hubner secara keseluruhan tetap menunjukkan kualitas permainan yang baik. Di luar kekeliruannya, Justin tetap bermain dengan baik, kata Roni Pangemanan dalam sebuah siaran di saluran Sport TV Indonesia. Ada blunder terjadi sana. Justin 2 kali, di gol kedua dan gol ketiga, dan gol keempat ada salah kontrol dari Jordi, ya. Tapi kan terlepas dari Justin membuat blunder juga ini, Sub, dia bermain bagus. Passing-passing dia kelihatan. Visi bermain bola jelas, jadi memang baik. Cuma masalahnya kan dia belum istirahat secara total sini. Dia baru datang, misalnya datang pagi tiba, sore langsung main. Mungkin tidak ikut latihan dan perlu beradaptasi. Kalau dia diberikan istirahat seperti Sandi, dan mungkin dia main pada tanggal 5, ini akan jauh lebih bagus. Tapi dia langsung main untuk lebih cepat. Jadi kita harus maklumi dengan kesalahan yang dibuat dia. Tapi memang ini debut yang bagi seorang Justin tidak mengenakan. Pertandingannya mencerminkan keterampilan dalam passing, visi permainan yang jelas. Jadi, secara keseluruhan, penampilannya tetap bagus, tambahnya. Pada uji coba melawan Libya sebelumnya, Indonesia mengalami kekalahan telak dengan kebobolan 4 gol tanpa ada balasan 1 gol pun. Dalam pertandingan di Titanic Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, gawang Indonesia ditembus oleh Ahmed Ekrawa, Omar Al-Khouja, Nouradin El Gelaib, dan Ala Al-Kijdar. Justin Hubner, yang merupakan salah satu pemain naturalisasi yang dimainkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong, bersama Jordi Amat, terlibat dalam blunder yang mengakibatkan gol bagi Libya. Roni Pangemanan, dengan nama panggilan Ropan, menyatakan bahwa debut Hubner terpengaruh oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kekurangsiapan fisiknya. Menurut Ropan, Hubner belum sepenuhnya fit dan perlu beradaptasi dengan jadwal yang ketat. Ia belum mendapatkan istirahat sepenuhnya. Datangnya baru, pagi datang, sorenya sudah bermain, ujar Ropan. Mungkin ia tidak ikut latihan, perlu beradaptasi. Jika ia diberi waktu istirahat dan bermain pada tanggal 5 Januari mungkin hasilnya akan lebih baik. Namun, ia langsung bermain. Kita harus memaklumi kesalahan yang terjadi, lanjutnya. Ropan juga memberikan pujian atas sikap kesatria Hubner yang mengakui kesalahan dan meminta maaf melalui unggahan cerita di akun Instagram pribadinya, @JustinHubner5. Menurut Ropan, tindakan ini menunjukkan profesionalisme Hubner, meskipun masih muda, yang sadar akan pentingnya meminta maaf kepada publik. Ini adalah hal yang positif. Ia jujur mengenai kebutuhannya untuk beradaptasi, meminta maaf atas kesalahan yang dibuatnya, dan berkomitmen untuk tampil lebih baik pada pertandingan mendatang, tegasnya. Sintayong juga memberikan tanggapan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 0-4 dari Libya. Pada babak kedua, Hubner dan Amat berduet sebagai bek tengah. Hubner, yang dimainkan sebagai cadangan, melakukan blunder pada menit ke-89. Dalam kepercayaan diri berlebihan membawa bola di depan gawang sendiri, umpan Hubner berhasil dipotong oleh Tak Hussein. Tanpa pengawalan, Hussein dengan mudah melepaskan tendangan ke gawang yang sudah kosong, membuat skor menjadi 0-3. Di sisi lain, Jordi Amat juga melakukan kesalahan yang berujung pada gol Libya. Amat kehilangan kendali atas bola,
dan Ala Al-Qajdar dengan tegas mencuri bola tersebut sebelum menghujam gawang timnas Indonesia dari tengah lapangan. Sebelum pertandingan, pelatih asal Korea Selatan telah menanyakan kesiapan fisik Justin Hubner, yang menyatakan kesiapannya untuk bermain selama 45 menit. Meskipun Hubner melakukan kesalahan yang mengakibatkan gol lawan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa penampilan keseluruhan Hubner cukup baik. Menurutnya, Hubner sudah mengikuti latihan di tim sebelumnya dan menyatakan kemampuannya untuk bermain setengah pertandingan. Tidak perlu terlalu fokus pada skor dalam pertandingan ini melawan Libya, ujar Shin Tae-yong kepada media, Rabu, 3-1. Menurut saya, Justin sejauh ini tampil baik. Meskipun melakukan kesalahan, penampilannya tetap positif. Sementara itu, Shin Tae-yong memahami bahwa Jordi Amat masih dalam proses pemulihan dari cedera bahu sebelumnya. Pelatih Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Amat kemungkinan besar akan pulih sepenuhnya menjelang pertandingan melawan Irak pada tanggal 15, dan saat ini masih dalam penanganan cedera oleh staf medis. Bung Towel sebut Shin Tae-yong tukang bohong, usai timnas Indonesia dibantai Libya 4-0. Tommy Welly, seorang pengamat sepak bola Indonesia, mengungkapkan pandangannya terkait PSSI harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan jika Shin Tae-yong tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Piala Asia 2023. Kalau orang olahraga, orang sepak bola itu nilainya itu udah jelas. Yang akan menjadi falsafah hidupnya. Respect, sportif, fair play. Maka apa yang dibutuhkan? Kejujuran. Dalam sepak bola itu jujur aja. Jadi kalaupun pemain tersingkir, kalau pelatih ngomong jujur, sepahit apapun itu akan diterima. Anda nggak sedang ingin bilang STY nggak jujur kan? Tersimpulkan saja. Timnas Indonesia ditempatkan di grup D bersama tim-tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Jepang. Walaupun demikian, pelatih Shin Tae-yong yakin dapat membawa skuad Garuda melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tommy Welly menilai bahwa target tersebut sebenarnya tidak mudah untuk dicapai. Menurut saya, target itu sulit, terutama melihat performa terakhir mereka melawan Irak di Basra dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina, ujar Tommy Welly pada sesi diskusi turun minum pada Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Seharusnya mungkin bisa tercapai, tetapi menurut saya, itu adalah sesuatu yang berat, tetapi itu janji yang diberikan. Kita lihat saja apakah janji untuk mencapai babak 16 besar bisa terwujud atau tidak, tambahnya. Dalam penjelasannya, Welly menekankan bahwa dari sudut pandangnya, penampilan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia sudah cukup berat. Dia berpendapat bahwa PSSI perlu berani mengambil langkah jika Shin Tae-yong tidak memenuhi janji untuk melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Welly menyoroti pernyataan Shin Tae-yong yang menyatakan bahwa timnas Indonesia telah mencapai level Asia, dan menekankan bahwa pelatih tersebut telah diberikan fasilitas yang memadai oleh PSSI. Jika dalam Piala Asia, seperti yang Anda sebutkan tadi, mereka gagal dan tidak menunjukkan penampilan yang diharapkan melawan Irak, Vietnam, dan Jepang, PSSI tidak perlu menunggu lebih lama, ungkapnya. Waktu sudah diberikan, kelengkapan sudah diberikan, fasilitas sudah ada, bahkan naturalisasi sudah diberikan, tegasnya. PSSI perlu melakukan evaluasi, review, dan mengambil keputusan terkait Shin Tae-yong, tambahnya.